Terus kelompok 2 itu berarti absen 2, absen 9 ya, berarti ya. Dan selanjutnya gitu ya. Itu contoh perusahaan, ketika kalian presentasi juga sama, waktunya kisaran 15 menit kurang lebih. Contoh perusahaan yang menerapkan unique sales structure di perusahaannya. Contoh perusahaan yang menerapkan unique sales structure di perusahaannya. Itu gampangnya saya kasih contoh, bisa kalian ngambil kasus Alibaba gitu ya. Gimana Jack Ma misalkan dia cuma punya minoritas tapi dia bisa mengkontrol perusahaannya dia gitu ya. Itu gimana sih? Sales structure-nya gimana dia tetap bisa mengendalikan perusahaannya itu dengan saham yang minoritas gitu. Itu ya. Jadi kalian ya kalau kalian bisa ngambil contoh itu Alibaba ataupun dengan Jack Ma sebagai pendirinya, foundernya, dan bisa juga contoh ngambil yang lain gitu ya. Facebook atau apa gitu ya, si Mark Zuckerberg atau yang lain. Silakan terserah. Itu kalian presentasikan di minggu ke-5. Lalu untuk presentasi di minggu ke-6-nya tentang penerapan dan implementasi fiduciary duty, business judgment rules, ataupun piercing the corporate veil di Indonesia. Penerapannya seperti apa? Fiduciary duty, business judgment rules, dan piercing the corporate veil di Indonesia. Itu contoh kasusnya bisa kalian ambil, misalkan ya, kalau ada yang lain dipersilakan, misalkan kasus Karen Agustiawan sebagai Direktur Pertamina. Gitu ya. Kalian nanti baca kasusnya seperti apa, dan kalian presentasikan nanti. Dengan konsep-konsep yang ada, kalian link dan match-kan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tesya ada pertanyaan? Belum, Pak. Kamu dapat kelompok berapa, Tesya? Saya belum cek, Pak. Oh, belum ya? Nanti ya. Kalau yang nanti setelah UTS, nanti saya kasih nanti ya. Belum sekarang ya. Yang 4 kelompok lainnya. Fadil, ada pertanyaan, Fadil? Masih belum ada, Pak. Oke, ini kacamata hitammu keren juga tuh. Filter, Pak. Iya, iya. Oke ya. Mungkin itu. Jadi kita kuliah santai aja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu ini. Di Bariraks ini kalian kuliah ke berapa ya yang online gini? Maksudnya kalian udah berapa semester ya online gini? Udah berapa semester nih Gilang nih yang online gini? 3 semester ya? 3 semester ya? Ya. Oke. Kalian lebih enjoy online gini atau merindukan masa-masa offline seperti dahulu? Gimana Gilang? Lebih enak online apa offline nih sebenarnya? Kalau saya offline, Pak. Offline ya? Oke. Kadang agak bosan ya kalau online ya. Iya, Pak. Iya, sama saya. Gimana Vanessa? Lebih enak online atau offline? Kalau online kan kamu bisa ketemu orang tua di rumah, atau offline teman-teman. Gimana Vanessa? Tergantung, Pak. Kalau masalah main lebih enak itu, Pak. Offline. Tapi kalau masalah akademik lebih enak kuliah online, ujiannya offline. Kebalik, ujian online. Gimana? Ujian online terus? Maaf, Pak, tadi sinyalnya jelek, Pak. Iya. Pokoknya ujiannya online, kuliahnya offline. Ujiannya online, kuliah offline gitu. Tapi nanti kan kalian, kalau nggak salah nih, ujiannya mau dibikin kayak hybrid gitu tuh.
kalian tetap datang di tempatnya, nanti dicari misalkan kantor-kantor Kementerian Keuangan yang di daerah, nanti kalian ujian di sana gitu. Udah dapat kabar itu belum? Gimana Erika? Udah dapat kabar itu belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah juga. Iya. Jadi bukan dari rumah lagi, tapi dari kantor-kantor Kementerian Keuangan itu ya. Ya buat lebih ini sih menjaga akuntabilitas aja sih. Saya ngeliatnya gitu. Oke ya, apa lagi belum saya sampaikan ya? Ini mungkin kita lihat lagi nih inian apa? Bentar. Saya sebenarnya lebih suka ini juga sih, offline. Tapi kadang enaknya kalau online gini nggak usah jauh-jauh ke stand. Tadi bahan yang saya tampil itu masih ada nggak sih? Masih ya? Masih, Pak. Oke, RPX oke. masih, Pak. Iya. Sorry. Kita lihat minggu pertama, jadi kita mempelajari mengenai hukum perusahaan secara umum ya. Pengertiannya, unsur-unsur perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHP, KUHD, lalu perusahaan perseorangan versus badan usaha berbadan hukum versus non-badan hukum, lalu overview hukum bisnis. Minggu kedua kita akan mempelajari mengenai maskap atau persekutuan perdata, mengenai pengertian karakteristiknya, prosedur pendirian, kewajiban inbank, hubungan internal dalam persekutuan, hubungan eksternal, pembagian keuntungan, tanggung jawab sekutu, berakhir di pemeriksaan persekutuan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Lalu minggu ketiga tentang firma dan CV, pengertian karakteristik, prosedur pendirian, lalu tentang CV, pengertian karakteristik, jenis-jenis sekutu, tanggung jawab sekutu, persamaan perbedaan. Lalu minggu keempat, minggu kelima, ini kita tentang pesanan terbatas. Jadi pesanan terbatas itu kita akan mempelajari dia sekitar 3 minggu sebenarnya. 3 minggu. Minggu yang pertama tentang PT ini di minggu keempat, tentang anggaran dasar, modal saham, pendaftaran, status PT sebagai badan hukum, tugas dan tanggung jawab organ perseroan, lalu yang keduanya tentang prinsip-prinsip korporasi, separate entity, limited liability, UTAFIRS, alter ego, business judgment rules, pitching the comfort fail, sama fiduciary duty ini belum ditulis. Lalu minggu ke-6-nya tentang tadi PT satu lagi ada di hukum bisnis tentang merger, akuisisi, konsolidasi gitu ya, dan likuidasi. Gitu ya. Jadi kita tentang PT, khusus tentang PT itu ada 3 minggu pertemuan. Lalu minggu ke-6 tentang BUMN atau BUMD, lalu tentang BLU juga gitu ya. Pengertian dan bentuk-bentuk BUMN, status keuangan negara pada BUMN di bawah pembinaan keuangan, BLU, BUMDes gitu ya. Lalu minggu terakhir sebelum UTS kita ada tentang koperasi yayasan, tentang dasar hukumnya, pengertian, pendirian dan status badan hukum, keanggotaan koperasi, perangkat koperasi, modal koperasi, sisa hasil usaha, lalu tentang yayasan, dasar hukum, pengertian, pendirian, organ yayasan, kekayaan yayasan, yayasan dan kegiatan usaha, lalu pendirian yayasan oleh orang asing. Itu ya. Jadi tadi overview sekilas mengenai apa yang akan kita pelajari di mata kuliah sebelum UTS, gitu ya. Itu setengah semester pertama. Ada yang tanyakan? Nanti kita jadi kalian diharapkan di sini juga untuk bisa memahami tadi ya apa yang menjadi materi pembelajarannya, bisa memahami, juga bisa memahami konsep-konsepnya, bisa memahami
ya yang penting konsep-konsepnya sih, karena memang ini tadi seperti saya sampaikan, kalau di Fakultas Hukum nih kalian mendapatkan jauh lebih banyak, lebih detail, tapi khusus untuk mahasiswa STAN ini yang kalian diharapkan kalian mampu memahami mengenai konsep-konsep dasarnya, lalu perbedaan antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain dan sebagainya. Itu Rani, ada pertanyaan nggak? Tri? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, oke kita masuk ke, saya cari bahannya dulu nih. Kalau bahan kuliah tuh saya share nanti setelah mata pelajaran selesai ya. Saya share. Nah, hukum perusahaan dan bisnis. Yang bentuknya gitu. Role of corporation for economic growth. Jadi kenapa sih kita juga mempelajari hukum perusahaan dan bisnis gitu ya? Kenapa gitu kan? Karena memang sekali lagi gitu ya, perusahaan itu memiliki dampak atau efek yang sangat signifikan untuk pertumbuhan perekonomian gitu ya. Kita lihat aktivitas-aktivitas bisnis itu majoritinya secara umum atau hampir keseluruhan dilakukan oleh yang dinamakan perusahaan gitu ya. Dan kita tahu yang namanya perusahaan itu dia memproduksi barang, memproduksi jasa. Di dalam memproduksi barang atau jasa tersebut, dia mempekerjakan tenaga kerja, barang dan jasa tersebut, kalau kita tahu gitu kan, yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh berbagai macam perusahaan ini, itu sangat menentukan pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, gitu ya. Kalian tahu GDP kita sekarang berapa? GDP kita tahun kemarin misalkan, sebelum pandemi lah. Kalau pandemi memang agak turun ya. Sebelum pandemi, kalian tahu berapa GDP kita? Berapa, Vanessa? Kira-kira aja. Jangan di-browsing dulu. Kalau di-browsing pasti kelihatan. Kira-kira berapa, Vanessa? Kira-kira aja yang di ini kamu. Di alam pikiranmu itu kira-kira berapa? Mungkin 3 digit triliun ya, Pak. Aduh, nggak salah. Berapa? 3 digit triliun mungkin. 3 digit itu tuh berapa tuh? Mungkin around 100 deh, Pak. Hah? 100 triliun? Nggak tahu, Pak. Rupiah apa USD nih? Oh. US dollar? Jadi berapa tadi? 100 triliun. Iya, mungkin. Ya gimana? Puguh? Kira-kira berapa? Jadi browsing dulu. Ketahuan nggak browsing. Kira-kira aja berapa? 1000-an mungkin, Pak. 1000 apa nih? Apa ya? 1000 tuh banyak loh. 1000 juta, 1000 miliar, 1000 triliun, 1000 rupiah. Kurang ini, Pak. Ya, kita sekarang udah mencapai, kalau tahun ini belum tahu ya kan, belum selesai tahunnya ya. Tapi pas ketika tahun sebelum pandemi, kita tuh sampai 1 triliun USD gitu ya. Di atas 1 triliun USD. Nah, kita tuh udah masuk ke negara-negara dengan GDP di atas 1 triliun. Itu cuma berapa negara saja gitu ya. Makanya kita pun sebagai salah satu negara yang masuk 20 besar GDP tertinggi di dunia gitu ya. Jadi emang potensi perekonomian di Indonesia itu sangat-sangat besar gitu ya.
Dan ini sangat ditunjang sekali oleh aktivitas perekonomian yang ditopang oleh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh para corporation ini, seperti itu ya. Ini mereka sangat mendorong pertumbuhan perekonomian gitu ya. Belum lagi pertumbuhan barang dan jasa, belum lagi kita melihat dari sisi tenaga kerja yang bisa diserap dan dihasilkan oleh mereka, seperti itu. Jadi itu sangat besar kita, GDP kita 1 triliun. Itu menandakan bahwa aktivitas ekonomi kita baik, kinerja dari perusahaan-perusahaan kita juga baik, gitu ya. Jadi kalau kita bicara Malaysia, kita bicara Singapura, itu negara-negara tetangga kita tuh jauh GDP dengan kita. Jauh ya, karena memang dari sisi penduduk pun kita cukup besar, itu pun salah satu faktor yang menentukan karena ya menentukan bagaimana suatu GDP itu bisa dikalkulasikan. Kok ini kepencet tadi. Jadi memang tadi sekali lagi intinya perusahaan itu sangat berperan besar dalam aktivitas perekonomian, dan aktivitas perekonomian yang baik itu pun sangat menentukan kemajuan suatu bangsa, gitu ya. Karena itu sangat penting sekali mengetahui bagaimana struktur perusahaan, bagaimana aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, seperti itu ya. Dari sisi perpajakan pun salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia adalah dari sisi badan usaha, seperti itu ya. Nah, kita beralih ke konteks hukum ya tadi. Tadi lebih ke konteks empiris, seperti itu ya. Konteks hukum, dan kita hukum perusahaan dan bisnis. Nah, kita perlu tahu juga nih, apa sih pengertian dari hukum? Mungkin kalian udah mempelajari juga ketika dulu kalian mempelajari PIH, bahwa hukum, ini ada beberapa pendapat. Saya ngambil 2 pendapat dari Prof. Sudikno dan Prof. Suryo Wikno Dipuro. Prof. Sudikno menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Jadi dia melihat bagaimana hukum itu adalah ini lebih ke masalah bagaimana kemudian ada suatu peraturan yang harus dipatuhi dan dipenuhi, gitu ya. Kaidah yang harus dipatuhi dan dipenuhi, dan konsekuensi ketika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka terhadap subjek hukum yang tidak memenuhi tersebut dapat diberikan sanksi, gitu ya. Lalu Suryo Wikno Dipuro menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau tadi Prof. Sudikno lebih menekankan mengenai bagaimana sih konsekuensi dari ketentuan yang tidak dipenuhi, bisa dikenakan sanksi. Kalau Prof. Suryo, dia mengambil angle yang sedikit berbeda. Bahwa apa sih tujuan dari hukum itu? Tujuan dari hukum adalah bagaimana agar masyarakat yang tidak homogen ini, yang heterogen, yang majemuk, macam-macam memiliki kepentingan sendiri, masing-masing memiliki kebutuhannya sendiri, yang kebutuhan ini bila tidak diatur akan saling bertabrakan satu sama lainnya, dan bagaimana hukum ini ada untuk mengakomodir hal tersebut semua agar tercipta kehidupan yang tertib dalam masyarakat. Jadi lebih melihat dari sisi tujuannya, Profesor Wikno Dipuro. Lalu kalau kita melihat perusahaan, apa sih definisi perusahaan, gitu ya? Definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi dari sini udah ada beberapa unsur yang bisa kita ambil nih, gitu ya. Bersifat tetap, dia bersifat tetap terus-menerus, seperti itu ya. Jadi kalau kita baru mendirikan suatu badan usaha hari ini, terus 2 hari kemudian ternyata
udah nggak kita lanjutkan gitu ya, itu bukan disebut sebagai suatu badan usaha, karena dia harus ada sifat continuity-nya, ada sifat tetapnya, untuk dapat melihat, kita bisa melihat apa yang dihasilkan dia, apa yang dihasilkan, diproduksi oleh perusahaan ini gitu ya, dengan segala konsekuensinya. Lalu juga dia harus berkedudukan di dalam wilayah Indonesia, gitu ya. Kalau dia di luar yurisdiksi lain, tentu saja bisa jadi dia memiliki pengaturan hukum yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Jadi setiap badan usaha itu salah satu tujuan utamanya adalah memang memperoleh keuntungan atau laba, gitu ya. Kalau kalian mendirikan badan usaha, tempat percetakan, tentu saja kalian tujuannya bukan, oh nanti deh biar ini saya amal aja deh, kayak gitu. Tapi ada tujuan keuntungannya nih. Oh, saya usaha percetakan biar bisa jualan buku segala macam. Nanti dari situ ada profit yang bisa diambil untuk diri sendiri, profitnya, ataupun untuk mengembangkan perusahaannya biar lebih besar. Lalu dari sisi bisnis itu pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi tadi sisi penekanannya adalah dari sisi aktivitas tadi ya. Aktivitas, konteks aktivitas, kegiatan yang dilakukan gitu ya, kegiatan dilakukan. Jadi dari awal juga kegiatan dilakukan untuk pada akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Lalu dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Jadi sisi tujuan untuk memperoleh keuntungan ini merupakan suatu yang esensial untuk kita bisa melihat bahwa apakah suatu badan atau organisasi ini bergerak di bidang bisnis ataupun tidak, gitu ya. Tidak dari tujuannya. Lalu pengertian hukum bisnis adalah suatu kaidah hukum. Jadi kalau kita gabungkan, jadi kan kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang perusahaan, kita bicara tentang bisnis. Lalu kalau kita gabungkan, apa sih pengertian hukum bisnis ini? Ya, suatu kaidah hukum yang mengatur tentang tata pelaksanaan kegiatan usaha, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan kegiatan penempatan uang oleh para pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi ini ya, sekali lagi kita bicara tentang kaidah hukum yang mengatur. Mengatur apa? Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan produksi ataupun kegiatan penempatan uang dengan tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan. Setidaknya ada tiga unsur di dalam pengertian hukum bisnis ini. Lalu ada beberapa sumber hukum bisnis, ada peraturan perundang-undangan, ada jurisprudensi, ada konvensi perdagangan internasional, ada kontrak bisnis, lalu ada doktrin. Ayo, apa yang dimaksud dengan jurisprudensi, yuk? Kira-kira apa yang kamu tahu tentang jurisprudensi? Gimana, yuk? Masih off itu? Ya. Apa ya, hukum yang diputuskan oleh pengadilan ya, Pak? Ya, jadi gimana tuh? Hukum yang diputuskan oleh pengadilan. Udah dikit lagi tuh, dikit lagi. Lu pasti udah pernah mempelajari ini kan di PIH ya? Iya, Pak. Apa tadi hukum yang dikeluarkan sama pengadilan, Iya, dikit lagi tuh. Mempunyai sifat yang terus jadi pedoman juga gitu dalam membuat keputusan hukum. Jadi pedoman dalam membuat
keputusan hukum. Pedoman buat siapa? Buat hakim. Ya, jadi pas ya. Makasih ya. Jadi nanti kita lihat ya apa sih jurisprudensi dalam dalam konteks dalam perusahaan dan bisnis ini seperti apa aja sih gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, tadi yang pertama salah satu sumber hukum perusahaan dan bisnis adalah peraturan perundang-undangan. Ini ada KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang, dengan KUHPER gitu ya, di mana KUHD ini menjadi lex spesialis bagi KUHPER. Apa yang dimaksud dengan lex spesialis ini? Mungkin ada yang masih ingat? Gimana Fitri? Kamu masih ingat nggak? Lex spesialis ini apa, Fit? Mohon maaf Pak, tadi putus-putus. Iya. Lex spesialis ini apa ya, Fit? Kalau dikatakan KUHD bersifat lex spesialis terhadap KUHPER ini apa ya maksudnya, Fit? Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus, bukan Pak? Iya, jadi apa tuh? Maksudnya apa tuh? Kalau dibilang KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu bersifat khusus atau bersifat lex spesialis terhadap KUHPER itu apa? Mengesampingkan yang umum, Pak. Ya, apa tuh? Maksudnya apa tuh? Udah bener tuh, Fit. Udah bener tuh, udah bener. Dikit lagi nih. Jadi kamu udah dikit lagi sampai garis finish nih. KUHD-nya diutamakan. Iya, betul. Jadi kalau ada ketentuan yang sifatnya khusus atau dikatakan bersifat lex spesialis, derogat lex legi generalis gitu ya. Jadi ketika ada ketentuan, jadi KUHPER ini lex generalis atau KUHD ini sifatnya lex spesialis kalau mau dibalik, lex spesialis terhadap KUHPER. Jadi ketika ada ketentuan yang mengatur sama antara KUHD dan KUHPER, karena KUHD ini bersifat lex spesialis, maka ketentuan yang bersifat sama yang ada di dalam KUHPER ini menjadi tidak berlaku. Jadi yang diambil adalah KUHD karena dia sifatnya lebih spesifik dari KUHPER. Gitu. Ya. Jadi kalau ada ketentuan yang sama, kalau ketentuannya beda, tentu saja KUHPER masih bisa digunakan. Tapi kalau ada ketentuan yang sama, sekali lagi dengan KUHD, maka ketentuan yang ada dalam KUHPER yang mengatur hal yang sama dengan apa yang diatur dalam KUHD, ketentuan dalam KUHPER tersebut menjadi tidak berlaku dan yang kita gunakan adalah ketentuan dalam KUHD. Gitu ya, karena dia sifatnya lebih spesialis, jadi dia mengenyampingkan yang bersifat umum seperti itu. Lalu ada juga undang-undang selain KUHD, KUHPER, ada juga undang-undang lain gitu ya, banyak undang-undang gitu ya. Ada yang undang-undang PT, nanti kita pelajari semua nih, undang-undang BUMN, undang-undang hak cipta, undang-undang perbankan syariah, gitu ya. Tapi nggak semuanya kita pelajari, karena kebanyakan. Ya kira-kira seperti itu ya, undang-undang tentang mata uang dan sebagainya. Nggak semuanya kita pelajari. Ini yang berkaitan dengan bisnis, karena seperti perbankan, ini kita nggak kita sentuh tentang perbankan. Asuransi kita sentuh, tapi tentang perbankan tidak. Lalu kontrak bisnis. Ada ya macam-macam ya, kontrak bisnis itu tentu saja sangat penting. Surya, gimana kedudukan kontrak bisnis ini di dalam suatu perikatan antara para pihak? Gimana nih? Kedudukan kontrak bisnis di antara para pihak yang mengadakan perikatan bisnis ini seperti apa sih kira-kira sih? Gimana nih Surya nih? Kedudukan kontrak bisnis ya Pak? Ya, dalam perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Bisnis itu kayak utama terus mengikat antar pemegang kepentingannya gitu nggak Pak? Dia mengikat siapa nih? Jadi kontrak bisnis itu mengikat siapa?
mengikat pelaku-pelaku pemegang kepentingannya, Pak. Pemegang Kayak kepentingan itu siapa ya? eh, apa ya? Kayak Boleh kita nggak penuhi nggak sih kontrak bisnis ini? Misalkan kita nggak bisa melakukan sesuatu nih, karena waduh kayaknya jadi berat nih kalau kita melakukan Ah. ini. oh Lagi kalau kontraknya udah jadi nggak bisa, Pak, harus benar-benar sesuai apa yang udah dibuat perjanjian sebelumnya waktu bikin kontrak. jadi dia mengikat siapa? Mengikat Para pihak ya. para pihak pelaku Iya. di dalamnya, Pak. Iya ya. Jadi bukan pelaku-pelaku yang berkepentingan, pelaku kepentingan itu banyak ya. Tapi dia hanya mengikat ya para pihak yang membuat kesepakatan di dalam kontrak ini. Gitu ya. Kogi, bedanya kontrak sama perjanjian apa, Gi? Apa, Gi? Bedanya kontrak dengan perjanjian. Mungkin kontrak itu, kalau perjanjian itu Pak, perbuatan yang menimbulkan akibat hukum merupakan kewajiban. Sedangkan kontrak itu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Karena bisa juga perjanjian itu dibuat secara lisan. Berarti kontrak itu perjanjian secara tertulisnya gitu, Pak. Nah, betul, 100 tuh. Makasih, Gi. Jadi beda perjanjian dan kontrak, betul ya. Perjanjian itu bisa bentuknya tertulis, bisa bentuknya lisan. Kalau kontrak itu harus dalam bentuknya tertulis. Kalau bentuknya lisan, kira-kira tetap mengikat para pihak juga nggak, Gi? Tidak kuat di hadapan hukum, Pak. Karena dia nggak ada bukti bahwasannya itu ada perjanjian gitu, Pak. Ya, betul. Jadi tetap mengikat, sebenarnya tetap mengikat para pihak sepanjang memang dapat dibuktikan. Tetap mengikat. Perjanjian baik secara lisan, baik secara tertulis, itu tetap mengikat para pihak. Tetapi memang ketika perjanjian tersebut dibuat secara lisan, ini akan sangat sulit sekali pembuktiannya, gitu ya. Nanti butuh adanya saksi segala macam gitu ya, atau butuh hal-hal lain ya yang mengarah bahwa memang ternyata hal tersebut telah diucapkan oleh satu pihak. Nah, ini pembuktiannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan kontrak yang dimana perjanjian tersebut bentuknya tertulis ya. Kalau tertulis kan bisa kita sampaikan saja, misalkan ada perselisihan gitu ya, kita sampaikan di pengadilan ini loh bahwa dia telah menyepakati hal-hal ini gitu kan. Jauh lebih mudah dibanding dalam bentuknya yang lisan gitu ya. Masalah pembuktiannya yang sulit. Tapi kalau dia mengikat, dia sama-sama mengikat gitu ya. Karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya gitu ya. Jadi tadi yang dikatakan benar tuh. Dia mengikat para pihak gitu ya, mengikat. Dia berlaku sebagai undang-undang gitu ya. Berlaku sebagai undang-undang dan bahkan dalam kontrak itu beberapa, nggak seluruhnya ya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bisa dikesampingkan. Beberapa ya, nggak seluruhnya. Kalau prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan itu tetap wajib harus ada, tapi beberapa ketentuan itu boleh disampingkan. Karena itu kontrak itu mengikat sebagai mengikat dan dia berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Gitu ya. Jadi ini memang sangat penting sekali. Karena itu kalau kalian pernah melihat kontrak bisnis itu isinya bisa puluhan atau bahkan ratusan lembar karena memang sangat detail gitu ya, sangat detail diatur karena apalagi kalau kontrak bisnis tersebut berbicara mengenai uang dalam jumlah yang besar. Gitu. Nah, ini macam-macam kontrak bisnisnya, namanya ini sangat beragam sekali. Kalau di sini ada joint venture agreement, license agreement, collaboration agreement, shareholder agreement, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, tadi jurisprudensi, ini udah dikatakan oleh Fitri, gitu ya. Nah, jurisprudensi ini, hilang. Nah, jurisprudensi ini memang ada perbedaan nih di negara kita
sebagai civil law system dan negara lain yang menganut Anglo-Saxon seperti itu ya. Anglo-Saxon itu seperti US, Inggris, Malaysia, dan lain sebagainya itu menganut Anglo-Saxon gitu ya. Kalau kita civil law itu Indonesia, Belanda, Perancis, Jerman itu civil law. Kita tuh nggak terlalu terikat dengan yang namanya jurisprudensi. Dia tetap mengikat, tetap dipenuhi, tetap dipatuhi. Tapi dia berbeda daya ikatnya dengan jurisprudensi di mata hukum di negara-negara Anglo-Saxon tadi, seperti saya sebutkan Amerika, Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jurisprudensi itu ada suatu putusan hakim yang kemudian prinsip-prinsip dalam putusan tersebut gitu ya, itu diikuti oleh putusan hakim selanjutnya gitu ya. Itu untuk menjaga konsistensi juga gitu ya, untuk menjaga konsistensi. Jadi nggak suatu hakim tuh melihat, wah halnya sebenarnya pokoknya sama, kasusnya beda, pokoknya sama, tapi hasil putusannya berbeda. Nah, karena itu salah satu fungsi jurisprudensi adalah menjaga konsistensi putusan pengadilan. Dan ini memang di Indonesia tetap diakui, tetap berlaku gitu ya. Walaupun tadi nggak sekuat daya laku jurisprudensi di negara-negara tadi, seperti saya sebutkan tadi. Nah, kalau kalian misalkan belajar hukum nih, mungkin aja kalian nih nanti belajar hukum S2-nya atau apanya gitu ya, S3-nya, kalian kuliah hukum di negara, misalkan di Inggris, di Amerika gitu ya. Ini kalian pasti bakalan banyak sekali dijejali dengan putusan-putusan pengadilan. Nah, agak beda dengan belajar hukum di Indonesia. Kita lebih belajar mengenai undang-undang. Bagaimana undang-undang itu mengatakan apa, lalu kita elaborasi, kita diskusikan, gitu ya. Kalau di sana putusan pengadilan yang didiskusikan, dielaborasi, dianalisa, gitu ya. Beda pendekatannya, karena memang sistem hukumnya berbeda. Nah, ini ada beberapa jurisprudensi yang digunakan di Indonesia gitu ya, terkait dengan aktivitas perusahaan ataupun bisnis. Seperti putusan Mahkamah Agung tahun 74, aset firma yang telah bubar tidak bisa beralih menjadi harta pribadi selama belum diadakan fair funding. Fair funding itu pembubaran gitu ya. Lalu jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 73 mengenai cek. Putusan Mahkamah Agung tahun 1991 mengenai suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan pasal 1340 KUHP hanya mengikat pada mereka. Selain itu, ya ini mengenai gugatan ya, bahwa semua pihak yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat. Atau ya ini mengenai masalah hukum acara sih, hukum acaranya. Dan ada lain sebagainya, gitu ya. Ada lain sebagainya. Ini hanya beberapa saja. Dan kalau kita lihat jurisprudensi itu, kalian kaget, wah tuh udah jadul Pak, tahun 74, tahun 73, tahun 90-an. Kalau kalian belajar hukum di negara di Amerika, di Inggris itu jurisprudensinya kadang-kadang di tahun 1700-an, 1800-an, kayak gitu ya. Jadi jauh lebih jadul lagi. Tapi yang diambil adalah inti atau prinsip atau logika hakim ketika memutuskan hal tersebut. Jadi reasoningnya, argumentasi hakim itu ketika memutuskan satu permasalahan itu apa? Analisis hakim itu apa? Itu yang kemudian diambil untuk menjadi dasar di putusan-putusan selanjutnya. Itu dari tahun 1900-an, di tahun 1800 masih tetap didiskusikan dan dipelajari, gitu ya. Lalu konvensi perdagangan internasional. Ada tentang GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Lalu tentang dari WTO ada TRIPS Agreement. Lalu dari UNIDROIT, UNIDROIT Convention on International Finance. Lalu dari United Nations dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini di Indonesia berlaku nggak sih konvensi ini yang ditantangani oleh pihak Indonesia? Kira-kira berlaku nggak sih? Gimana sih keberlakuannya?
Nah, keberlakuan terhadap konvensi-konvensi ini, gitu ya. Jadi sistem hukum Indonesia, sekali lagi, terhadap konvensi internasional ataupun perjanjian internasional, gitu ya, nggak bisa langsung diberlakukan seketika, tapi harus dilakukan ratifikasi terlebih dahulu dalam hukum nasional Indonesia. Jadi dia mengikat warga negara Indonesia atau mengikat Indonesia sendiri ketika misalkan Indonesia bikin perjanjian TRIPS tentang gimana Indonesia menghormati hak cipta dari negara lain, misalkan kayak gitu ya. Ini mengikat warga negara Indonesia juga ketika telah hasil dari konvensi tersebut telah diratifikasi. Ratifikasi itu bentuknya adalah pengesahan oleh DPR atau oleh parlemen dalam bentuk undang-undang. Jadi undang-undang bicara undang-undang mengenai pengesahan perjanjian antara Indonesia dengan gini-gini. Gitu aja. Undang-undang pengesahan artinya bahwa ketika telah dilakukan ratifikasi, yang artinya juga bahwa perjanjian internasional tersebut menjadi berlaku di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, seperti itu ya. Nah, ratifikasi ini bisa dengan keputusan presiden ataupun bisa dengan undang-undang, tergantung dari seberapa strategis perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lain ataupun dengan lembaga atau organisasi multilateral. Itu ya. Lalu doktrin, nanti kita akan pelajari mengenai doktrin ini ya di minggu kedua atau minggu pertama setelah UTS gitu ya, tentang ultra vires, in the corporate veil, fiduciary duty. Oh enggak, ini kita bukan setelah UTS, sorry, ini kan sebelum UTS. Sebelum UTS tadi kan ada tugas juga mengenai ini ya, untuk presentasi. Terus derivative action, corporate opportunity, ini doktrin-doktrin. Jadi doktrin itu timbulnya, doktrin itu bisa dari putusan pengadilan atau praktik di lapangan, gitu ya. Yang kemudian diadopsi ke dalam suatu sistem hukum, gitu ya. Nah, beberapa doktrin-doktrin ini pun kemudian diadopsi oleh Indonesia ke dalam sistem hukum Indonesia. Ini dari praktek-praktek yang ada, yang udah berkembang sedemikian establishnya, udah bikin stabilnya di negara-negara lain, udah praktek udah berlangsung lama sehingga menjadi doktrin, dan juga dikuatkan oleh berbagai putusan pengadilan yang menguatkan doktrin-doktrin ini. Nah, kemudian oleh Indonesia diambil, kalau kita bicara konteks Indonesia ya, diambil untuk kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional. Tapi doktrin ini pun terkadang menjadi pegangan para hakim, gitu ya, menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dia melihat juga selain peraturan hukum positif, dia melihat juga, oh ada doktrin ini loh mengenai perseroan, lalu dicocokkan, dilihat dengan hukum positifnya, dilihat dengan kasus yang ada, bagaimana nanti kemudian menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mungkin itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum, ya, kuliah tinggal 12 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak tentang berbagai sumber hukum? Jadi kita sumber hukum itu sebenarnya bukan cuman hukum positif, ada berbagai macam. Walaupun nanti titik berat yang kita pelajari adalah mengenai hukum positif di Indonesia, gitu ya, atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya, mumpung masih ada waktu. Kalau pertanyaan silakan ya, langsung aja. Ini berbagai macam perusahaan di Indonesia, macam-macam ya, nggak perlu saya singgung di sini. Macam-macam. Lalu kita beralih kepada jenis atau klasifikasi pembagian perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Nah, saya tanya dulu. Taufik, kira-kira
Jadi kita membedakan itu mudahnya ya, perusahaan tidak berbadan hukum dan perusahaan berbadan hukum. Seperti itu. Nah, kira-kira bisa ngasih contoh nggak, Fik? Perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia itu apa aja? Gimana, Fik? CV, firma, itu bukan Pak, CV, firma, persekutuan perdata, usaha dagang atau perusahaan dagang, sama perkumpulan yang tidak berbadan hukum lain. Oke, 100, Fik. 100. CV berbadan hukum atau tidak, Fik? CV non badan hukum Pak. Non badan hukum ya? Oke, Iya. betul. Kadang-kadang soalnya ada yang kita masih salah konsepsi juga gitu ya, karena kadang-kadang ada yang mengatakan CV adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Tidak ya. CV itu bukan suatu badan usaha yang berbadan hukum, atau dia suatu badan usaha yang non badan hukum. Gitu. Makasih Pik ya. Kita lanjut. Tadi ya disampaikan Taufik, kalau non badan hukum itu tadi ada sole proprietorship, itu tadi perusahaan perseorangan. Nanti kita pelajari minggu depan. Lalu ada maskap atau persekutuan perdata, ada firma, lalu ada komanditer venoskap nih, ada kurang satu gitu ya. Atau CV. Firmanya belum masuk. Lalu badan hukum, ada perseroan terbatas, ada koperasi, ada yayasan, wali amanat. Ya, wali amanat ini kita pelajari dan macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Pak perbankan gimana, perusahaan asuransi gimana, ya dia masuk ke dalam perseroan terbatas. Cuman jenis usaha yang dilakukan ada jenis usaha di bidang perasuransian ataupun perbankan, dia perseroan terbatas yang melakukan kegiatan jenis usaha di bidang perbankan. Gitu. Jadi pada poinnya dia masuk ke perseroan terbatas. Ataupun BUMN itu masuk ke dalam perseroan terbatas. Karena bentuk badan usahanya dia adalah perseroan terbatas. Ini ada beberapa teori badan hukum. Nah, udah mau selesai ya. Saya agak cepat aja. Tinggal 2 slide lagi. Ada teori fiksi dari Frederick Carl von Savigny, ada teori organ dari Otto von Guericke, ada teori kekayaan bertujuan dari Alois von Brinch, ada teori kenyataan juridis dari E.M. Myers. Nah, teori fiksi dikatakan bahwa badan hukum itu hanyalah hayalan semata, gitu ya, fiksi. Jadi itu fiksi yang diciptakan oleh manusia atau hukum itu sendiri. Jadi tapi sebelum ini mungkin agak kurang tepat nih saya membahas teori. Mungkin perlu saya elaborasi dulu apa yang dimaksud dengan badan hukum. Kira-kira apa yang dimaksud dengan badan hukum nih, Rojak? Biar kita ketika membahas teori bisa lebih dapat nih. Apa nih, Jak? Apa yang dimaksud dengan suatu badan hukum? Organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dalam hukum, Pak. Wah, itu bahasanya bahasa ini banget tuh. Dia disebut juga sebagai subjek hukum, Pak. Gitu. Nah, kalau subjek hukum itu berarti apa tuh? Bisa orang, pokoknya yang memiliki hak dan kewajiban. Memiliki hak dan kewajiban. Ya. Dia bisa seperti orang ya. Jadi ya, bisa orang juga. Bisa pribadi atau kelompok. Oke. Bentar saya ngambil screenshot dulu ya. Terus saya foto dulu nih buat bukti ngajar. Bentar. Saya suka lupa ini. Maaf. Oke, benar ya, Rojak ya, 100. Jadi dia adalah suatu subjek hukum gitu ya, suatu subjek hukum. Dia dapat dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum natural. Natural person. Dia adalah suatu subjek hukum fiktif yang diciptakan oleh hukum
memang suatu reh person gitu ya, reh person dibilangnya. Bukan natural person, tapi reh person badan hukum itu. Itu subjek hukum. Nanti kita lihat kira-kira karakteristik suatu badan hukum itu apa. Tapi dia suatu reh person. Nah, ini ada beberapa teori. Ada teori fiksi tadi ya, yang dikatakan oleh von Sapen ini bahwa badan hukum sebagai suatu subjek hukum, bahwa badan hukum sebagai subjek hukum itu hanya khayalan atau ciptaan hukum semata. Dia itu sebenarnya nggak eksis secara nyata, tapi dia diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pembuatnya saja, gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang memang berkecimpung di dalam hal tersebut, gitu ya. Nah, berbeda dengan Otto von Guericke. Otto von Guericke itu dia dengan teori organnya mengatakan bahwa suatu korporasi, suatu badan hukum, misalkan dia sebagai subjek hukum itu sebenarnya adalah suatu subjek hukum yang real, subjek hukum yang real. Dia memang kalau kita manusia gitu kan, kita manusia, kita melakukan sendiri aktivitasnya kan, Tapi badan hukum misalkan korporasi, siapa yang melakukan aktivitas korporasi? Apakah korporasi itu sendiri atau diwakili? Kan diwakili oleh organnya kan. Dia ketika melakukan suatu perbuatan hukum, dia diwakili misalkan oleh direksinya, ya kan? Bukan badan hukum tersebut yang kemudian bergerak mendatangani kontrak, tapi kan si direksi dari perusahaan itu, gitu ya. Nah, kata Otto von Guericke bahwa ketika direksi, ketika pemilik perusahaan, shareholder, dia melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan melakukan perbuatan hukum, gitu ya. Dia sebenarnya sebagai organ dari perusahaan. Sama seperti kita, manusia. Kita mempunyai tangan, kita mempunyai kaki, kita mempunyai kepala, dan direksi, shareholder, dewan komisaris, itu ketika bertindak tidak lain seperti organ-organ dari perseroan atau badan hukum itu, gitu ya. Jadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa dikatakan karena dia melakukan perbuatan hukum bukan dilakukan oleh si badan hukum itu sendiri, tapi diwakili oleh pihak lain ataupun direksi ataupun komisarisnya dan lain sebagainya, bukan berarti dia bukan sebagai suatu badan hukum yang real, tapi itu karena direksi dan lain sebagainya itu merupakan organ, sama seperti manusia punya organ kaki, tangan, dan lain sebagainya. Lalu Alois von Brinch ini mengatakan teori kekayaan bertujuan. Jadi suatu korporasi, suatu badan hukum itu dikatakan sebagai subjek hukum itu karena dia memiliki tujuan tertentu yang terkait dengan perlindungan harta kekayaannya, gitu ya. Lalu A.M. Myers itu mengatakan bahwa sebagai subjek hukum, sebagai suatu badan hukum, itu adalah suatu kenyataan yuridis. Dia adalah, kita mengatakan dia badan hukum itu sebagai subjek hukum, misalkan korporasi sebagai subjek hukum, itu karena dia ditulis dalam suatu peraturan, karena dia dicantumkan dalam suatu undang-undang. Undang-undang mengatakan dia sebagai badan hukum, bahwa misalkan yayasan sebagai badan hukum, itu karena memang undang-undang mengatakan demikian, gitu. Dia lebih positivistik gitu ya. Jadi melihatnya dari sisi, bahwa undang-undang, bahwa suatu ketentuan mengatur bahwa dia ada bahwa subjek ini sebagai subjek hukum, bahwa badan hukum ini sebagai suatu subjek hukum yang sah, yang valid, yang berhak atau berwenang melakukan kegiatannya karena memang ada di suatu undang-undang gitu ya yang disahkan oleh suatu negara gitu ya. Dia simpel, kenyataan yuridis gitu ya. Dia nggak melihat sisi empiriknya tapi kenyataan yuridis. Undang-undang mengatakan apa? Ya berarti dia ada suatu subjek hukum yang berbadan hukum. Itu nanti mungkin bisa kita elaborasi lagi dalam kesempatan gitu ya. Karena udah jam 10, masih ada satu set lagi tapi kita lanjutkan aja. Mau kita lanjutkan sekarang atau minggu depan? Minggu depan aja deh. Nanti takut keburu-buru. Oke ya. Makasih semuanya atas perkuliahan minggu pertama kita. Nanti kalau ada hal-hal lain di luar perkuliahan mau ditanyakan kepada saya, silakan saja. Tapi nanti kalian misalkan saya gini, jadi ada suatu kendala saya untuk
Tapi semoga tetap bisa tetap Jumat pagi konsisten gitu ya, karena kadang-kadang ada rapat di Jumat pagi yang nggak bisa saya wakilkan, harus dihadiri gitu ya. Jadi mungkin nanti perkuliahannya bisa kita alihkan ke kelas lain, ke hari yang lain gitu ya. Nanti biar ininya penghubung kelasnya yang berkomunikasi dengan saya deh hal tersebut. Oke, mungkin demikian tadi. Kalau mau dibikin WhatsApp grup, Hogi selalu menyampaikan, Pak, mau dimasukin WhatsApp grup nggak? Silakan aja. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu banyak aktif di WhatsApp grup ya, walaupun ada. Tapi silakan aja kalau mau dibuat. Nanti kalau mau ada yang tanyakan di sana, silakan. Tapi kalau ada yang mau tanyakan secara pribadi kepada saya pun silakan. Saya bebas saja kok hal seperti itu ya. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi atas teman-teman, gitu ya. Kalau ada pertanyaan masih belum paham dengan apa yang saya sampaikan di minggu pertama ini, bisa ditanyakan di minggu depan gitu ya, untuk lebih memperjelasnya lagi gitu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, tetap sehat selalu ya.